Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa Unuk Kalbar ingin memaparkan sedikit pendahuluan tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nama Islam memang satu, namun begitu dilihat ke dalam internal, Islam memiliki golongan cukup banyak. Tidak jarang dari banyaknya golongan dalam tubuh Islam tersebut sering menimbulkan permusuhan. Mungkin ini sudah menjadi sunnatullah, di mana Islam terlahir dengan berbagai golongan. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari Abu Hurairah. Iktaraqatil yahudu ala ihda aw thintaini wa sab'ina firqah wa tafarraqatin nasara ala ihda aw thintaini wa sab'ina firqah wa tafarraqat ummati ala thalathati wa sab'ina firqah, yang artinya kaum Yahudi terpecah menjadi 71 atau 72 golongan. Kaum Nasrani terpecah menjadi 71 atau 72 golongan. Dan umatku, kata Nabi Muhammad, akan terpecah menjadi 73 golongan. Hadis riwayat Abu Dawud. Prediksi Rasulullah tersebut seperti menjadi kenyataan saat ini. Umat Islam menjadi terpecah belah. Perpecahan tidak hanya dirasakan oleh umat Islam, melainkan juga dirasakan agama Nasrani dan Yahudi. Dari banyaknya golongan tersebut, hanya satu yang selamat. Di hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Waftariqu ummati ala 73 millah, kulluhum finnari illa millatan wahidatan." Qalu, "Wa man hiya ya Rasulullah?" Qala, "Ma ana alaihi wa ashabi." Yang artinya, umatku akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Semua akan masuk neraka kecuali satu. Para sahabat bertanya, "Siapa mereka wahai Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Orang-orang yang berpegang pada apa yang aku dan sahabatku pegang." Hadis riwayat At-Tirmizi. Dari hadis di atas, dari 73 golongan hanya satu golongan masuk surga. Selebihnya 72 golongan masuk neraka. Siapakah yang satu golongan itu? Yakni golongan yang mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya. Seperti halnya hadis berikut ini yang berbunyi, "Wa inna hadhil millata satafraqu ala salasi wa sab'ina thintani wa sab'una finnar wa wahidatun fil jannati wa hiya al jamaah." Yang artinya, sungguh umat ini akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Sebanyak 72 golongan masuk neraka dan satu golongan dalam surga. Mereka yang di dalam surga adalah al-jamaah. Hadis riwayat Abu Dawud. Terkait 72 atau 73 golongan sebagaimana disebutkan di atas, ada ulama memetakan secara rinci siapa saja golongan tersebut. Dalam kitab Bughiyatul Mustarsyidin karangan Mufti Syekh Sayyid Abdurrahman bin Muhammad bin Husain bin Umar atau digelar dengan Ba'alawi, 72 golongan tersebut terdiri yang pertama Syiah 22 golongan, 2 Khawarij 20 golongan, 3 Mu'tazilah 20 golongan, 4 Murji'ah 5 golongan, 5 Najariyah 3 golongan, 6 Jabariyah 1 golongan, 7 Musyabihah 1 golongan, dan semua itu berjumlah 72 golongan. Dari jumlah 72 golongan tersebut, apabila ditambah satu lagi, total menjadi 73 golongan. Satu golongan yang dinyatakan Rasulullah SAW adalah golongan selamat yang dinamakan dengan golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah atau disingkat dengan Aswaja, atau di dunia lebih dikenal dengan golongan Sunni. Ada kata kunci dari hadis di atas. Golongan yang selamat adalah Al-Jamaah, artinya kelompok berserikat atau berorganisasi. Umat Islam akan kuat dan susah dipecah belah apabila melakukan Al-Jamaah atau berorganisasi. Dengan kekuatan berjamaah, inilah membuat umat menjadi selamat terhadap segala serangan dari dalam maupun dari luar. Dengan berjamaah juga umat Islam akan terhindar dari kesesatan. Kalau Islam hanya digerakkan orang per orang atau kelompok kecil, sangat mudah untuk dilemahkan. Sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, "Innallaha la yajma'u ummati ala dhalalatin fa idza ra'aitum ikhtilafan fa'alaikum bis-sawadil a'zam." Yang artinya Allah tidak akan mengumpulkan umatku dalam kesesatan. Jika kalian melihat perbedaan, maka wajib bagi kamu bersama golongan terbanyak.
Mengikuti golongan dengan umat terbanyak menjadi keharusan. Khusus di Indonesia, golongan umat Islam dengan pengikut terbanyak adalah Nahdlatul Ulama. Ada baiknya umat Islam untuk mengikuti NU agar Islam semakin kuat dan tidak mudah dipecah belah. Jangan malah mengikuti golongan dengan pengikut sedikit. Ada baiknya juga ikuti sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, "Alaikum bil jama'ati wa iyyakum wal furqata fa inna syaitana ma'al wahidi wa huwa 'anil itsnain ab'adu faman arada buhbuhatal jannah falyalzam al juma'ah." Yang artinya, berpeganglah pada kelompok terbesar dan jauhilah perpecahan, karena setan bersama satu orang yang menyendiri, dari dua orang dia lebih jauh. Barang siapa ingin masuk surga, hendaknya selalu bersama kelompok al-Juma'ah. Hadis riwayat At-Tirmizi. Sejak berabad-abad lalu, umat Islam mayoritas Sabadul A'zam adalah mereka yang mengikuti paham Ahlus Sunnah wal Juma'ah atau Aswaja, yaitu paham yang dirumuskan oleh dua orang mujaddid Islam abad keempat Hijrah, Imam Abul Hasan Al-Ash'ari dan Imam Abul Mansur Al-Maturidi. Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah umat mayoritas dalam lingkungan umat Islam. Golongan yang selalu menjaga persatuan di kalangan umat Islam karena prinsip pemikirannya yang moderat, tasawuf, tawazun, dan iktidal. Melalui wasatiyah inilah Ahlus Sunnah wal Jamaah menyatukan seluruh pengikut mazhab fikih yang empat, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Ahlus Sunnah wal Jamaah juga meliputi para penganut ajaran tasawuf yang sesuai syariat seperti yang diajarkan oleh Imam Junaid al-Baghdadi, Al-Ghazali, dan Syekh Abul Hasan Asy-Syadzili. Belakangan banyak golongan atau kelompok mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sayang, perilaku mereka justru banyak bertolak belakang nilai-nilai dari Aswaja itu sendiri. Sebagai contoh, ada golongan begitu mudah menafikan golongan lain dengan mengatakan kelompok fasik, bid'ah, kafir, dan sebagainya. Mereka mengaku mengamalkan sunnah Rasulullah, tapi perilaku mereka kadang jauh dari keteladanan Rasulullah itu sendiri. Sebagai contoh, Rasulullah itu orang yang santun, selalu menjaga akhlak mulia. Sementara orang yang mengaku menjaga akhlak mulia, sementara pengikut Rasulullah sangat mudah menjelekkan orang lain, mengumbar kata-kata kasar di hadapan publik, suka membid'ahkan, mengkafirkan, bahkan dengan mudahnya melaknat orang yang berbeda pandangan dengan dirinya. Bahkan tidak jarang mereka juga sering melakukan fitnah terhadap golongan lain hanya demi ekstensi di masyarakat. Walaupun demikian, golongan umat seperti ini tidak akan mampu mengambil hati umat Islam yang mayoritas mereka justru tidak pernah menang sampai hari kiamat. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, "La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq la yadhurruhum man khadhalahum hatta ya'ti amrullah wa hum kadzalik." Yang artinya, akan selalu ada kelompok yang umatku yang menang di atas kebenaran, tidak akan membahayakan mereka orang yang menghina mereka. Sampai kiamat datang mereka akan selalu menang. Hadis riwayat Muslim. Kelompok Aswaja tidak kenal lelah untuk mendakwahkan ajaran-ajaran Rasulullah. Ulama-ulama Aswaja selalu siap membela secara ikhlas apabila ada kelompok yang mencoba mencemarkan ajaran Rasulullah. Walau ulama-ulama Aswaja sering mendapatkan fitnah, tapi mereka selalu konsisten dan tidak pernah mundur untuk mendakwahkannya, ajaran Rasulullah beserta para sahabat-sahabatnya. Kelompok seperti Nahdlatul Ulama, Nahdlatul Wathon, Al-Khairat, Persatuan Tarbiyah Islamiyah, PERTI, Al-Wasliyah, dan lainnya sangat gigih membela ajaran Aswaja, sehingga tidak heran ajaran Aswaja merata di seluruh bumi Nusantara. Mereka semua adalah pengikut Imam Al-Ash'ari Al-Maturidi yang mengajarkan sifat 20 dan pengikut mazhab Syafi'i yang dalam sholat subuhnya mereka melakukan kunut. Sebagian di antara mereka adalah ulama tarekat yang memiliki sanad hingga Rasulullah. Mereka adalah satu kesatuan dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.